mudah-mudahan insya Allah Palestina sebentar lagi merdeka. Al-Masjidil Aqsa akan kembali ke pangkuan umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Maka itu kita jaga juga negeri kita, saudara. Nah, kita jaga negeri kita supaya tetap bersatu, supaya jadi Indonesia berkah sesuai dengan yang diharapkan oleh guru kita, di mana kita doa bersama untuk Indonesia berkah dan Palestina merdeka. Jadi sekali lagi, kalau Indonesia mau berkah, jangan jauh-jauh dari hukum Allah. Kalau Indonesia mau berkah, jangan jauh-jauh dari Allah dan Rasulnya. Insya Allah, kalau kita taat kepada Allah dan Rasulnya, Indonesia akan dijadikan negara yang penuh berkah. Nah, pertanyaan terakhir saya nih, saudara. Sekarang ini lagi rame di kita punya negeri ini, para koruptor lagi ribut, saudara, para penjahat-penjahat negara lagi ribut. Nah, kemudian yang gak sedapnya nih, presiden kita nih yang sekarang lagi diancam-ancam nih, saudara. Kalau galak terhadap koruptor, nanti koruptor melengsarkan dia, koruptor mengkudeta dia. Saya mau tanya semuanya, jawab yang kompak. Kalau bapak presiden kita mau lawan korupsi, basmi koruptor, dukung tidak? Dukung tidak? Kalau ada perampok-perampok negara coba-coba ngancam-ngancam presiden, lawan tidak? Lawan tidak? Kalau 9 naga mengancam presiden, siap jadikan naga sebagai cacing? Siap jadikan naga sebagai cacing? Takbir! Angkat tangan semua, takbir! Siap bela ulama, siap bela habaib, siap bela presiden, siap bela negara, siap bela rakyat, siap bela Islam. Takbir! Apa kita umat Islam takut sama 9 naga? Apa kita takut sama 9 naga? Maka itu kita sampaikan kepada Bapak Presiden, jangan takut sama oligarki, jangan takut sama 9 naga, jangan takut sama korupsi, jangan takut sama koruptor. Selama Bapak Presiden kita bangkit berdiri lawan mereka, kita ulama, habaib, kiai dengan umat siap bela presiden, hancurkan 9 naga, sudah. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala nabi. Jangan takut. Saya sudah sampaikan ke Bapak Presiden Prabowo, saudara, lewat semua orang dekatnya, jangan takut sama oligarki, jangan takut sama 9 naga. Kita dengan umat Islam bisa menjadikan mereka sebagai cacing-cacing kermi, saudara. Sombongnya naga, pahala lu pemenyan. Dipikir ulama habaib takut kali, takut gak? Takut gak? Sebelum Indonesia lahir, sebelum Indonesia ada, sebelum Indonesia ini berdiri, saudara, dulu para kiai, para santri, para habaib baris berbaris, gotong royong merdekakan negeri ini dari kalangan penjajah. Betul, betul. Takbir. Aku tahu sekarang takut 9 naga, saudara. Jangan. Lu ianya pendek loh, yang panjang. Yang panjang. Berani lawan 9 naga. Siap jadikan naga sebagai cacing. Takbir. Nah, saya mau kasih kabar gembira. Mau dengar kabar gembira? Umat di mana-mana, saya dengar dari Sabang sampai Merauke, di tiap majelis taklim, tabligh akbar, banyak yang baca sholawat asghirid zalimin bidzalimin. Betul. Betul. Diterima Allah ya, kawan. Kita minta asghirid zalimin bidzalimin. Ya Allah, bikin sibuk orang zalim dengan orang zalim. Sekarang tahu yang terjadi, orang zalim lagi pada ribut ya. Alhamdulillah, maling memaling pada main tangkep-tangkepan. Yang ditangkep maling, yang nangkep maling juga. Alhamdulillah. Saya ditanya sama jamaah, Habib, ini lagi ribut-ribut politik begini, Habib nggak ngikut? Tunggu dulu, kalau buaya sama buaya lagi berantem jangan dipisahin. Buaya sama buaya lagi berantem, kita gelar tikar, taruh kopi, kita tonton. Setuju? Saya udah bilang di atas mimbar, udah lama saya sampaikan ke umat, adu domba hukumnya haram. Adu domba haram, nggak boleh. Adu manusia apalagi, saudara. Adu setan, lalu bingung kan jawabnya kan, saudara. Adu domba haram, saudara. Adu manusia lebih haram. Adu setan, biar dia berantem. Alhamdulillah. Sekarang kan kita lihat main buka-bukaan bohrok, betul. Main lapor-laporan ke KPK, betul. Yang kemarin nangkepin ulama tuh, nangkepin habaib, bikin malu ulama, fitnah habaib. Sekarang dirinya lagi dibongkar, saudara. Dibongkar korupsinya, dibongkar nepotisnya, dibongkar rahasia keluarganya. Betul. Alhamdulillah. Allah Maha Adil tidak? Saya tanya semua, siapa yang maha besar? Siapa yang maha kuasa? Siapa yang maha perkasa? Siapa yang maha adil? Siapa yang maha agung? Takbir. Sallu ala nabi. Nah, kita tonton aja dulu, saudara. Jangan khawatir. Saudara, Allah nyatakan wala tahsabanallahu ghafilan amma ya'malun zalimun. Jangan kau pikir Allah lalai dari perbuatannya orang-orang yang zalim. Enggak, Allah enggak lalai. Yang zalim bakal dibalas sama Allah, saudara. Nah, karena itu kita fokus saja ngaji, kita fokus saja sholawatan. Ini kita punya kiai ini pendekar sholawat, saudara. Alhamdulillah. Beliau menyebar luaskan sholawat ke seantero Indonesia. Saudara, teruskan. Jangan peduli dengan mereka-mereka yang hasut. Jangan peduli mereka-mereka yang iri dan dengki. Jangan peduli mereka-mereka yang memfitnah majelis ini, saudara. Teruskan majelis sholawatnya, teruskan majelis taklimnya. Insya Allah, saudara, Kiai Haji Salimul Afif, begitu juga guru kita, orang tua kita, Syekhul Walid, Kiai Haji Busairi Muslim, dan lain-lain kiainya senantiasa diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal
alamin. Nah, jadi sekali lagi nih, saya mau tanya nih sebelum saya tutup nih semua, siap dukung kalau presiden melawan koruptor, siap dukung tidak? Siap dukung tidak? Siap dukung tidak? Nah, ini penting presiden perang lawan korupsi. Kenapa? Udah parah ya kawan. Ini udah parah. Dulu zaman Pak Harto, korupsi di kolong meja saudara. Ada korupsi zaman Pak Harto, bukan nggak ada, tapi korupsinya di kolong meja, masih punya malu ya kawan. Begitu kita reformasi 98, korupsinya naik ke atas meja, naik pangkat, malunya mulai hilang. Betul, betul. Di zaman presiden yang kemarin tuh, tahu, korupsinya mega-meganya dibawa lari. Parah tidak? Parah tidak? Nah, jadi kalau Presiden Prabowo sekarang melawan semua korupsi, basmi semua korupsi, setuju tidak? Takbir. Shallu ala Nabi. Nah, itu saja yang saya mau sampaikan saudara. Jangan ada yang bergerak sebelum ditutup oleh Kiai Haji Salimul Afif, dan sebelum ditutup doa penutup oleh para kiai kita. Insya Allah, ini penutup doa ini penting. Ibaratnya saudara, doa ini iketan dari acara kita. Ini berkatnya di doa. Itu udah sholawatan, udah ngaji, udah dengar ceramah, udah macam-macam saudara. Nah, supaya tidak urai di mana-mana, kita punya berkat ini diikat dengan doa saudara, supaya kita tidak pulang dari tempat ini kecuali dosa kita diampuni oleh Allah, tidak pulang dari tempat ini kecuali kesalahan kita dimaafkan oleh Allah, supaya penyakit kita disembuhkan, kesulitan kita dimudahkan, kesempitan kita dilapangkan, yang belum dapat jodoh biar dientengkan jodohnya, dimurahkan rizkinya. Nah, yang sudah dapat berumah tangga belum dapat keturunan, supaya dapat keturunan yang solihin dan solehat, supaya yang punya utang Allah luaskan utang piutangnya, dan supaya semua kita diberikan oleh Allah kebahagiaan dari dunia hingga akhirat. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala an yarhamana wa yarham ahli baitina wa an yubarik li hadzal ma'had wa an yaj'al hadzal ma'had ma'hadan munawwiran salihan tayyiban nafi'an ma'muran. Wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, Bapak Ibu ya. Tadi kita telah menyaksikan ya ceramah dari Habib Rizik Syihab ya, yang mana beliau menyampaikan bahwa di Indonesia ini sedang tidak baik-baik saja ya Bapak Ibu, yang mana di sini pemerintahan kita sedang diuji ya, yang mana Bapak Prabowo banyak tekanan dari pihak luar, dan Pak Prabowo pun ya, ketika beliau ingin memberantas korupsi ya, beliau diancam ya oleh oknum-oknum seperti tadi yang disampaikan oleh Habib Rizik ya. Dan yang sedang sangat parah itu yaitu sekarang tentang gas LPG yang sangat langka ya, yang mana dipersulit menurut pengakuan dari warga, dari Menteri SDM, yaitu kebijakan yang dilakukan oleh Menteri SDM itu katanya bukan dari Prabowo. Terus dari siapa ya, kita bertanya-tanya Bapak Ibu. Ya, intinya sekarang kita sedang diuji ya, pemerintahan kita sedang diuji. Ya, kita di sini hanya bisa mendoakan ya, semoga segera selesai ya. Semoga rakyatnya juga nggak kecewa gitu dari Bapak Prabowo Subianto. Oke, semoga Habib Rizik sehat selalu, semoga Allah panjangkan umurnya, amin ya rabbal alamin. Semoga Pak Prabowo juga ya dipanjangkan umurnya, amin. Terima kasih, sampai berjumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.